Halo para peserta onboarding UMKM 2023. Perkenalkan, nama saya Ricardo de Melo. Saya seorang fotografer sekaligus juga seorang visual consultant. Beberapa proyek skala nasional yang pernah saya terlibat di dalamnya itu antara lain Starbucks dari PT Mitra Adi Perkasa, lalu ada Genki Sushi Indonesia, masih sama juga dari Mitra Adi Perkasa, ada S Hardware, ada Batik Indonesia, lalu kalau untuk hotel itu ada Jakarta Intercontinental Hotel, ada Dulux Indonesia, PT Philips Indonesia, dan masih ada beberapa yang lain ya. Sebelum saya memulai materi modul pembelajaran kita perlu tahu dulu bahwa kick off untuk onboarding UMKM 2023 ini terselenggara berkat kerjasama antara Bank Indonesia dengan Nabata Consulting. Jadi untuk sobat UMKM yang saat ini bisa melihat menyaksikan video saya betapa beruntung karena tanpa adanya kerjasama dari pihak Bank Indonesia maupun Nabata Consulting, tentu pembelajaran ini tidak akan pernah ada. Nah, silahkan disimak video-video modul pembelajaran dari saya. Akan ada 3 modul. Ini salah satu video modul pembelajaran yang akan teman-teman pelajari. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan coba lakukan proses editingnya. Editingnya pakai apa sih? Silahkan teman-teman download lalu install aplikasi namanya Snapseed. Nah, ini di video tutorial ini saya akan bagikan caranya. Jadi silahkan teman-teman langsung buka aplikasi Snapseed-nya, lalu klik di bagian mana aja di layar Snapseed, lalu pilih foto yang teman-teman barusan lakukan pemotretannya. Biasanya sudah ada foldernya namanya open kamera. Nah, silahkan pilih fotonya di situ. Lalu kalau di video saya ini, langkah pertama biasanya saya masuk ke Tune Image. Jadi silahkan diperhatikan ya di videonya. Tune Image, apapun yang saya lakukan tidak lebih dari 15, baik itu minus 15 maupun plus 15. Jadi misalkan dari brightness-nya, lalu kontras, di video ini kontrasnya sesuai kondisi saya pemotretan saya kurangin justru, lalu saturasi juga sama saya kurangin. Mas, apakah angkanya pasti sama? Tentu berbeda. Di setiap kasus situasi pemotretan kan beda-beda, sesuaikan dengan kebutuhan visualnya teman-teman, seperti itu. Patokannya apa sih? Patokannya mata kita ketika pemotretan dilakukan. Jadi kita lihat dengan mata waktu produk kita mau kita foto itu kayak apa sih kondisinya. Nah, kalau sudah, kita sesuaikan editingnya. Lalu setelah itu kita masuk ke yang kedua namanya detailing. Detailing silahkan dilihat di Snapseed ya. Di video saya ini saya juga udah bagikan. Kita masuk ke fitur keduanya Snapseed, itu namanya detailing. Itu ada 2 di Snapseed. Silahkan baca materi saya perbedaannya. Yang jelas di video ini saya pakai yang sharpening. Nah, sharpening itu untuk semakin tajam. Nanti kita buktikan di akhir video bahwa kemasan produk ini tulisan kecilnya pun masih bisa terbaca secara jelas, seperti itu ya teman-teman ya. Di materi saya belum ada, silahkan teman-teman perhatikan di sini. Saya masuk ke fitur ketiga dari Snapseed, namanya fiturnya apa? Nama fiturnya itu fitur brush. Nah, silahkan teman-teman coba buka fitur brushnya. Di situ ada macam-macam, ada mulai dari dodging and burn, exposure, temperatur sama saturation. Nah, saya pakai yang dodging. Saya dodging ini saya minus 5, itu fungsinya untuk menggelapkan ya. Coba perhatiin bagian meja, bagian-bagian tertentu meja yang kelihatan menurut saya terlalu terang, saya gelapkan. Itu teman-teman bisa pakai dodging, burning sebetulnya kalau untuk menggelapkan. Jadi dodging and burn, kalau dodging itu untuk menerangkan, kalau burning itu untuk menggelapkan. Nah, ini saya gelapkan bagian-bagian meja yang menurut saya terlalu terang. Nah, setelah itu kita detailin dulu ya. Nah, setelah kita lakukan burning, lalu berikutnya saya masuk ke exposure. Exposure ini untuk apa sih? Exposure itu untuk meningkatkan hampir sama kayak evaluative metering, cuman bedanya kalau evaluative metering itu waktu pemotretan, kalau ini justru setelah pemotretan kita proses editing. Jadi proses editing bagian yang waktu di fotonya kurang terang itu kita bisa naikin di exposure. Nah, di exposure silahkan perhatiin videonya. Saya coba menggelapkan lagi bagian meja, ternyata terlalu mencolok ya, terlalu berlebihan, jadi saya batalkan. Nah, ini saya mau
nanti saya proses editing exposure itu saya hanya berikan sentuhan sedikit saja di bagian meja supaya lebih gelap lagi. Lalu di nasi, kalau teman-teman perhatiin nasinya juga terlalu terang ya. Nah lalu ada nanti teman-teman juga bisa pakai fitur exposure ini untuk misalkan di label produk botol sambelnya, misalkan kok kayaknya terlalu gelap. Nah nanti bisa teman-teman naikin lebih terang seperti itu. Nah kalau untuk temperatur biasanya itu untuk koreksi warna, misalkan teman-teman pemotretan warnanya cenderung kebiruan, nah temperaturnya diatur di situ, bisa diturunin, atau misalnya cenderung kuning jam 3 jam 4 sore ini misalnya warnanya terlalu kuning, nah itu bisa dikoreksi melalui temperatur seperti itu. Tapi di video ini justru saya mau pakai hanya exposure dan dodging and burning seperti itu ya. Teman-teman bisa simak dulu video saya ini sambil saya nanti berharap teman-teman yang praktek misalnya masih bingung, silahkan langsung bertanya seperti itu ya. Silahkan disimak di videonya ya. Misalkan nih teman-teman mau koreksi di label produknya teman-teman supaya kayaknya di produk saya terlalu gelap nih. Nah bisa masuk dari exposure tadi, lalu wah Mas kayaknya kurang jelas gambarnya. Nah untuk melakukan zoom silahkan disimak di videonya. Teman-teman bisa secara gampang itu seperti kalau teman-teman mau perbesar gambar di layar handphone kan pakai jari telunjuk sama ibu jari ya. Nah silahkan gunakan juga sama di Snapseed, kita perbesar di bagian yang mau kita koreksi. Jadi misalkan di bagian botol kemasannya saya pengen lebih saya perjelas warnanya. Nah teman-teman bisa zooming di situ. Di sini memang kalau teman-teman lihat video saya seakan-akan mudah, tapi sebetulnya nanti itu perlu praktek. Jadi semakin sering teman-teman praktek menggunakan Snapseed, nanti sebetulnya kalau mengaplikasikan Snapseednya itu gampang banget. Tapi kalau belum terbiasa biasanya kan kalau orang Jawa bilang gradul ya, jadi sering mencetnya keliru atau kurang pas sama objek yang mau kita koreksi seperti itu. Nah silahkan tambah jam terbangnya, banyakin latihan, banyakin editing pakai Snapseednya. Nanti itu sebenarnya prosesnya gampang banget teman-teman. Seperti dilihat di video ini, saya koreksi di 2 botol sambelnya Imario Premio ya. Jadi saya terangkan supaya tulisan-tulisan kecilnya itu bisa lebih terlihat. Lalu bagian misalkan karena ini ayam yang saya pesan tuh ayam panggang, ayam bakar, kadang ada bagian yang terlalu gelap. Nah ini saya naikin, saya terangin lagi supaya lebih enak dilihat seperti itu. Lalu berikutnya ini teman-teman kalau mau coba, ini saya coba di video saya ini, saya akan editing, perhatiin di videonya. Jadi ada bagian-bagian meja di foto ini yang lebih kebiruan, sementara sebetulnya kalau sifatnya kayu itu kan cenderung warnanya coklat kekuningan ya. Nah saya lakukan proses editing, caranya gimana? Saya menggunakan fitur brush tadi tapi yang temperatur. Nah temperatur itu kalau teman-teman atur di minus itu dia akan cenderung kekuningan, tapi kalau kita aturnya di plus dia akan cenderung kebiruan. Nah ini penting banget teman-teman untuk bisa koreksi warna foto produknya. Biasanya kan kita kalau motret itu apalagi dari handphone ya, warnanya kan sering berbeda ya, misalkan kok jadi agak kebiruan atau loh kok ini lebih kuning ya warnanya. Nah silahkan dikoreksi, itu caranya bisa pakai cara yang gampangnya ini pakai brush yang temperatur. Nah ini kita koreksi, perhatiin di video saya warna bagian-bagian meja yang tadinya warnanya ada biru-birunya itu saya koreksi jadi warnanya lebih ke kuning kecoklatan seperti itu. Itu mudah banget dan membantu banget buat teman-teman, jadi tampilan visualnya itu beneran bisa mendekati yang kita harapkan. Jadi wah idealnya ini kayunya ini beneran kayak kayu jati udah tua misalkan, nah, itu kita bisa bikin. Tapi ingat tujuan utama kita lakukan editing ini, proses editing ini adalah menyempurnakan tampilan produk kita. Jadi fokus utamanya ke produk kita. Nah kalau teman-teman perhatiin setelah foto editing saya selesai ini, saya berusaha gimana caranya supaya produk itu tampil semakin menonjol. Jadi piring yang berisi ayam, tempe, lalu ada tempe mendoan itu hanya properti tambahan untuk mempercantik foto. Nah kalau teman-teman perhatiin di video yang sekarang saya coba pakai fitur HDR, cuman tidak selalu fitur HDR ini bisa digunakan. Tapi pada kasusnya foto Imario ini saya sengaja pakai HDR-nya, tapi perhatiin angkanya saya taruh kekuatan filternya di yang paling kecil yaitu 10, lalu
brightness, tingkat kecerahannya justru saya turunin lagi. Lalu saturasinya saya naikin. Fungsinya supaya apa sih? Supaya gambarnya tampil lebih istilahnya crispy ya, lebih memikat lagi, lebih dramatis lagi seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa coba juga fitur HDR, tapi ingat nanti teman-teman bisa masuk ke export lalu save, tekan bagian save untuk teman-teman simpan fotonya seperti itu ya. Kalau dirasa proses editing di Snapseed sudah selesai, saya biasanya lakukan, saya cek kembali di galeri foto saya. Biasanya nanti udah ada galerinya teman-teman, itu udah ada folder namanya foldernya Snapseed. Silahkan, nah ini saya coba cek hasil editingnya. Yang dicek apa sih mas? Misalkan ini foto produk, maka saya salah satunya yang saya langsung cek di foldernya Snapseed. Hasil editingnya itu label produk sambal ini dari Imario ini terbaca enggak? Jadi ini saya coba zoom, oh ternyata terbaca ya, sambal apa, misalkan smoke milk fish chili sauce itu terbaca. Lalu yang bawah ini misalkan sambal apa, sambal lauk baby cumi. Nah lumayan terbaca jelas dan tajam, berarti sudah cukup. Jadi nanti kalau kita upload di sosial media kita juga hasilnya tidak mengecewakan ya, masih bisa terbaca secara jelas seperti itu. Lalu ini yang kedua, saya coba lakukan proses editing dengan Snapseed untuk produk dari Wichira ya. Hampir sama langkah-langkahnya, saya selalu buka dari galeri foto yang saya mau pilih dulu, saya cek yang kira-kira menurut saya oke yang mana. Begitu saya udah dapat, saya akan langsung masuk ke aplikasi Snapseed. Nah, nanti di aplikasi Snapseed langkahnya sebetulnya sama persis dengan yang saya lakukan di produk sebelumnya dari Imario tadi ya. Jadi teman-teman buka dulu Snapseed-nya. Lalu langkah pertama saya selalu masuk, begitu foto sudah terbuka di Snapseed, saya buka Tools, lalu saya masuk ke Tune Image. Nah, angkanya teman-teman jangan terpaku angkanya harus sama persis dengan yang di video saya, enggak. Kondisi tiap pemotretan berbeda. Coba kalau teman-teman mau cek ulang antara angka-angka Tune Image antara Imario tadi dengan yang sekarang Wichira, saya yakin pasti sangat berbeda. Patokannya apa sih mas? Patokannya mata kita, justru saat pemotretan kita kan langsung melihat bendanya, produknya yang mau kita foto seperti apa. Nah itu yang kita jadikan patokan. Jadi editingnya harus mendekati apa yang kita lihat dengan mata waktu kita lakukan pemotretannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya kalau teman-teman nanti misalkan di proses editing mau coba, ini saya coba produknya Wichira, ini saya masuk ke fitur crop, itu untuk kita memotong foto. Nah pertimbangannya saja ada beberapa pertimbangan. Awalnya saya coba crop langsung dengan format square, jadi format 1:1 untuk postingan IG. Cuman saya berpikir sekarang ini kan sosial media nggak cuma Instagram ya, jadi misalnya teman-teman nanti mau, oh saya mau masukin fotonya itu tetap memanjang supaya atasnya saya bisa masukin logonya Wichira, lalu ada bahasa promonya misalkan buy one get one atau diskon 10%. Nah teman-teman sesuaikan dulu. Yang jelas perlu diingat, kalau kita sudah cropping, jadi kita foto aslinya sudah kita potong dari Snapseed, foto yang udah kita edit ya, itu berarti kita hanya punya yang akan tersimpan di folder Snapseed kita itu hanya foto yang sudah hasil croppingan.
Nah, saran saya justru jangan, mendingan foto yang masih dengan ukuran asli, supaya nanti kalau teman-teman butuh tinggal di cropping sendiri, tapi foto editingnya yang udah jadi yang bagus itu tetap punya ukuran aslinya, seperti itu ya. Ini masih sama, saya gunakan fiturnya juga sama, fitur brush, cuman kebutuhannya kita sesuaikan dengan kebutuhan foto. Jadi saya pakai dodge and burn lagi untuk di bagian label yang terlalu gelap. Lalu setelah itu saya pakai di dodge-nya saya tambahin itu untuk menerangin bagian yang gelap tadi ya. Setelah itu biasanya saya tingkatin ketajaman. Lalu kalau kita lihat foto produknya Wijira ini, itu warna-warna labelnya baik yang ditutup bagian atas maupun yang melekat di botol samping itu kan kurang apa ya, kurang ceria warnanya. Nah, ini nanti saya akan edit dengan cara gimana, saya naikin saturasinya, jadi saturasi label-labelnya yang ada di tutup botol maupun di bagian samping botolnya itu akan saya koreksi supaya warnanya lebih muncul kayak kalau kita lihat kemasannya Wijira secara langsung dengan mata kita seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat nanti perbedaannya ya.